Selamat pagi teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora yang ada di Jakarta dan teman-teman yang ada di Sonora Network. Selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di Lampung di FM 96,0. Selamat pagi teman-teman yang ada di Cirebon di BFM. Teman-teman yang juga ada di Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Palembang, Pontianak, Bangka, Bandung, Bali, Yogyakarta, Solo. Kemudian juga di Purwokerto, Banjarmasin, Palangkaraya, Banda Aceh, dan Balang. Selamat pagi semuanya. Kita seperti biasa di acara Share Motivation pada pagi hari ini. Kita tentang bagaimana sales mastery bekerja khususnya dengan menggunakan Rave Sales. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang coach dan coachee ya, soal ini ya, bagaimana menjadi manajer handal. Nah, itu tadi dia. Karena memang butuh sesuatu yang perlu kita terapkan begitu dalam kehidupan sehari-hari, dalam juga kita menghadapi klien, menghadapi bawahan, agar kita tuh menjadi sales manager as an excellent coach begitu. Menjadi sales supervisor dan manager handal kan ada ilmunya begitu ya. Dan pagi ini kita akan bahas bersama Eloisa Lucas, seorang teocentric motivator, sales trainer, leadership coach, director of Capstone Group. Dan pastinya juga kita masih melanjutkan tema minggu lalu ya, Bim, tentang menjadi sales supervisor dan manajer handal. Yang ternyata banyak sekali manajer dan juga supervisor curhat ya minggu kemarin. Iya, kita tunggu curhatan juga nih teman-teman. Iya, pastinya. Silakan kita sharing, kita berbagi, dan kalau Anda punya masalah atau punya pengalaman yang juga Anda ingin bagikan pagi hari ini bersama Pak Eloisa Luko, juga sahabat Sonora yang lain, kami tunggu melalui SMS di 0812 112 9200 atau mention Twitter kami di @sonorafm92. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yulis, Mas Bima ya. Dan selamat pagi untuk semua sales, teman-teman sales di seluruh tanah air. Hari ini kita akan teruskan pembicaraan kita minggu lalu, yaitu coaching ya, menjadi supervisors dan menjadi manager yang tahu apa itu artinya menjadi sales supervisors and managers. Karena banyak yang namanya accidental supervisors and managers. Apa itu? Ini adalah orang-orang yang menjadi supervisor dan manager di perusahaan karena ada posisi yang kosong gitu. Dan umumnya itu terjadi dengan teman-teman sales. Teman-teman sales ada yang dirasa oleh perusahaan, wah ini bagus nih, target penjualannya tercapai terus. Nah, kebetulan ada posisi yang kosong, lalu si Budi ini, si salesperson yang hebat ini, diangkatlah menjadi supervisor, bahkan menjadi manajer. Tapi keterampilan seorang salesperson dengan seorang sales manager itu berbeda. Waktu dia menjadi salesperson, dia akan memotivasi dirinya sendiri dan dia bisa capai targetnya. Tetapi waktu dia menjadi supervisors dan manager, dia bukan hanya mampu memotivasi dan memimpin dirinya sendiri, tetapi dia juga harus mampu untuk memotivasi, memimpin, membimbing anak buahnya, rekan-rekan kerjanya, anggota timnya. Nah, itulah yang sekarang sedang kita bicarakan. Oleh karena every supervisors and managers, setiap supervisor dan manager punya satu hasil utama yang harus dipertanggungjawabkan kepada perusahaan. Dan itu namanya result. Apa itu? Hasil. Tetapi untuk mencapai hasil yang diinginkan ini, banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah menjadi supervisor and manager yang mampu dan terampil melakukan coaching. Nah, apa itu coaching? Minggu lalu kita sudah sampaikan, tapi bagi teman-teman sahabat Sonora yang baru bergabung hari ini, saya coba review lagi ya, Mas Bima. Jadi teman-teman, di dalam coaching itu ada beberapa keyword, kata kunci. Jadi Anda ingat kata kuncinya saja. Coaching itu kata kunci yang pertama adalah proses. Oke, proses ya, proses berarti ada A, B, C, D yang hari ini nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, saya akan menyampaikan proses itu di dalam 5 bagian yang kami singkat di Capstone itu menjadi coaching guide model. Guide ya, guide, G-U-I-D-E.
guide ya. Itu singkatan dari yang pertama, gain information of important issues to be improved. Apa itu? Nanti kita bahas. Kalau hari ini nggak beres, kita akan lanjutkan sampai minggu-minggu yang akan datang. U-nya, understand current situation. I-nya, identify desired state. 4-nya, D-nya, develop success plan. Dan 5, engage to act. Nah, ini adalah proses yang perlu diikuti oleh setiap supervisors dan managers yang memberikan coach kepada coachee atau anak buahnya. Itu keywords kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, ini adalah interaksi. Interaksi berarti tidak satu arah. Itu harus ada percakapan. Dan bahkan di dalam yang namanya coaching, interaksi itu selama sesi coaching itu harus didominasi bukan oleh coachnya, tetapi justru oleh coachee-nya. Coach itu hanya memberikan beberapa pertanyaan. Itulah sebab kata kunci yang ketiga di dalam coach adalah pertanyaan. The art of questioning the right question. Nah, ini penting sekali. Oleh karena teman-teman, sahabat Sonora, kalau Anda ingin tahu seseorang itu pinter atau tidak, maka Anda bisa melihat dari jawaban-jawaban yang dia berikan terhadap pertanyaan. Tetapi kalau Anda mau tahu seseorang bukan hanya pintar, tetapi seorang yang wise, seseorang yang sangat bijaksana, Anda akan mengenalnya justru bukan dari jawaban terhadap pertanyaan, tetapi dari kualitas pertanyaan yang dia berikan. Nah, maka seorang coach yang hebat itu dia akan bisa memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachee itu bisa akhirnya disuruh berpikir. Pertanyaan itu membuat si coach itu berpikir dalam sekali. Nah, itulah sebab kata kunci yang berikutnya namanya awareness. Apa itu? Awareness ini namanya adalah kesadaran. Nah, ini makanya coaching itu berbeda dengan gaya kepemimpinan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu directive, telling. Pokoknya ya, kamu harus dapat target nih. Kamu mesti calling ke sini-sini ya. Ini datanya nih. Kamu mesti ini dan itu. Itu namanya telling. Itu tidak membuat satu kesadaran, menumbuhkan satu kesadaran di dalam diri si coachee. Tetapi yang namanya coaching itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu menimbulkan kesadaran di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk pada akhirnya dia itu menyadari masalah apa sih yang sedang terjadi. Tidak semua orang menyadari loh ketika masalah sedang ada, masalah yang sesungguhnya itu apa. Misalnya, oh ini ada anak sakit nih, hangat badannya. Oh ini pasti demam biasa aja. Belum tentu. Orang yang level pengetahuannya biasa-biasa saja, dia akan melihat masalah itu hanya dari atasnya, fenomenanya saja. Tetapi sebetulnya kita berharap bahwa si coachee mengerti apa sih solusi apa sih masalah yang sebetulnya. Contoh, target nggak tercapai nih. Nah, waktu ditanya, si salesperson akan mengatakan kualitas produk kita, bos, kalah dengan kompetitor. Itu masalah yang menurut dia yang membuat target salesnya tidak tercapai. Tetapi apakah betul itu masalahnya? Belum tentu, Mbak Yulis. Maka nanti seorang coach yang hebat, dia akan mampu membuat si coach ini menemukan bahwa iya ya, ternyata bukan karena kualitas ya. Ternyata karena saya itu jarang kunjungan dengan klien-klien tertentu. Contoh aja itu ya. Nah, di dalam kesadaran, selain dia menemukan apa masalahnya, dia juga menemukan apa kebutuhan atau keinginannya, dan akhirnya dia sampai pada solusi. Nah, ini yang penting. Di dalam coaching, sahabat Sonora, solusi itu tidak diberikan oleh supervisor dan manager. Solusi itu datang dari coachee. Bagaimana kok coachee bisa menemukan solusinya? Ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si supervisor dan manager. Contoh ini kalau berbicara mengenai anak lah ya. Maka kalau Mbak Yulis, anak Mbak Yulis nih sekolah, dan ternyata hanya contoh ya Mbak ya, misalnya nilai matematikanya kurang baik. Nah, itu adalah masalahnya.
Lalu Mbak Yulis menggunakan teknik coaching kepada anak. Gitu. Jadi coaching ini bukan hanya di perusahaan. Ini bisa kita lakukan di dalam kita membimbing anak-anak di rumah. Oke. Nah, waktu dapat raport dan melihat nilai anak hanya kurang sesuai dengan yang diharapkan, maka Mbak Yulis akan bertanya, "Nah, ada apa?" "Ya, gimana ya? Gurunya ngajarnya nggak bagus sih, Mami." Gitu ya. "Oh, gitu ya. Tapi ada nggak teman-teman yang dapat nilai lebih bagus dari kamu?" Ya ada sih, Mami," katanya gitu ya. "Oke, kamu sudah puas belum dengan hasil yang seperti ini?" "Ya gitu deh." Loh, ya, nah ini namanya proses gitu, proses menuju pada lalu diteruskan prosesnya sampai let's say akhirnya Mbak Yulis sampai di dalam guide model bertanya kepada nomor 4 itu develop success plan. Kalau anak Mbak Yulis misalnya bilang, saya sih nggak happy, Mami, saya sih maunya dapat nilai 10 misalnya. Kalau gitu supaya dapat nilai 10 menurutmu apa yang harus dilakukan? Nah, itu si anak dibuat berpikir, iya, solusinya apa ya? Ya mesti belajar, Mami. Oh, kira-kira menurutmu belajar berapa jam dalam seminggu? Ya cukup nggak? 10 menit dalam seminggu? Ya mana mungkin, Mami, 10 menit mana mungkin? Jadi menurutmu, jadi gitu loh, jadi di guide sampai akhirnya itu dia, Mami, saya berjanji 1 jam dalam seminggu selama semester ini aku akan belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Oh gitu ya? Iya, kalau gitu kita deal nih, deal. Nanti kalau kamu nilainya bagus, Mami kasih kamu hadiah. Tapi menurutmu bisa nggak ini di jalan? Bisa dong, Mami. Kalau gitu kita tulis dalam selembar kertas, Mami tanda tangan, kamu tanda tangan. Mami akan tanya sekali seminggu untuk memastikan kamu memang betul janji ini terlaksana. Maka minggu depan anaknya diajak ketemu lagi. "Gimana, Nak? Nilaimu udah bagus belum?" "Wah, belum, kan ujian juga belum, Mam." "Oh iya, tapi kamu udah bisa lebih ngerti." Iya. "Gimana? Jalan nggak deal kita yang sekali seminggu 1 jam per hari?" "Jalan, Mami." "Ya, tapi sempat bolong juga sih." "Kapan tuh bolongnya?" "Ya, 2 hari lalu." "Kenapa?" "Ya, habis gimana ya, Mimi? Aku ada satu pertanyaan, aku coba kerjain nggak bisa." Nah, berarti ketemu masalah yang baru nih. Oh gitu ya. Lain kali kalau kamu dapat masalah seperti itu, bagusnya bagaimana? Ya nggak tahu. Ya coba kamu pikirkan dulu. Ya nggak tahu, nggak apa-apa, Nak, nggak usah dijawab sekarang. Besok bisa kok jawab, Mami. Gitu loh. Jadi anak itu diajak berpikir. Nah, ketika tadi ada sudah tanda tangan deal, saya belajar 1 jam sehari. Anak ketika melakukannya merasa terpaksa nggak? Sudah tidak. Kenapa? Karena itu adalah solusi yang dia temukan sendiri, dan dia tidak merasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Mami. Dia merasa dia menjalankan apa yang menjadi komitmennya sendiri. Ini yang mesti dilakukan oleh supervision manager di kantor, supaya setiap salesperson itu tidak merasa hanya sekedar pergi visiting, telepon dengan beban berat. Kenapa? Karena dia merasa ini disuruh sama bosku. Tapi Pak Eloy, ini kan dalam arti antar personal begitu ya. Kalau dikatakan tadi, kalau dengan contoh tadi ibu dengan anak. Nah, ini kan namanya suatu perusahaan, manajer ini kan membawahi biasanya banyak anak buah di bawahnya begitu. Nah, ini kan gimana Pak untuk ketemunya? Apakah seperti kasus tadi dengan ibu dengan anaknya antar personal begitu, face to face, ditanyain satu-satu, satu persatu gitu ya? Atau ini langsung sales manager ini kita anggaplah dalam satu perusahaan, saya kepalanya begitu, Pak Eloy, Yulis, dan juga Josie ini jadi anak buah saya, mungkin ada banyak baik lainnya begitu. Ini langsung di satu pertemuan begitu, ataukah dipanggil face to face juga? Jadi ada yang namanya one-on-one coaching, ada yang namanya group coaching. Mana yang lebih efektif? Tentu one-on-one lebih efektif. Tetapi kalau kita punya banyak anak buah, maka di dalam satu meeting pun kita bisa melakukan namanya group coaching. Coaching ini adalah sebuah teknik. Makanya dalam hari ini dan minggu-minggu ke depan, kalau sahabat Sonora bisa menguasai yang namanya guide ini adalah toolsnya, ini adalah alatnya. Kalau sudah mengerti tools ini, mau one on one, mau group,
selama sudah tahu tekniknya, itu bisa melakukan. Namun, mana yang lebih efektif? Kalau kami memberikan training di perusahaan-perusahaan mengenai coaching, itu kami usulkan satu supervisor atau satu manager itu memberikan coaching one-on-one minimal sekali seminggu 1 jam. Jadi coaching itu biasanya 1 jam. Lebih dari 1 jam itu biasanya melelahkan, baik untuk coachnya maupun untuk coachingnya. 1 jam itu adalah waktu coaching, counseling yang diusulkan oleh berbagai macam research. Oke? Nah, gimana kalau dia punya itu 20 anak buah? Oke, kalau satu orang 1 jam, 20 jam seminggu, apa nggak habis waktunya? Oke, saya mengerti. Jadi harus bagaimana? Pilih orang-orang yang mana mungkin memang saat ini sedang memerlukan coaching. Tapi kalau tidak, gunakan saja hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah 80-20. Apa itu? 20% dari total anak buah Anda itu menjadi prioritas pertama untuk di-coach. Di random begitu, Pak? Biasanya berdasarkan kebutuhan. Let's say, saya ini lagi mempersiapkan seorang calon supervisor baru. Kan biasanya itu kantor dari HRD, dari pimpinan, itu udah ngomong nih, kita ada posisi yang kosong. Ayo siapkan anak buah Anda. Apalagi kalau di perusahaan-perusahaan itu ya ada yang namanya talent management. Talent management ini adalah sesuatu yang sangat krusial untuk perusahaan manapun saat ini. Apa itu? Itu mempersiapkan talent pool yang mana ketika manajer supervisor tertentu di-hijack oleh perusahaan lain. Saat ini yang terjadi banyak perusahaan yang kewalahan. Banyak HRD yang kewalahan. Kenapa? Dia harus menggantikan posisi itu, mencari penggantinya dalam waktu yang sangat terbatas dan belum tentu ketemu kualitas yang baik. Apalagi Mas Bima, yang menjadi masalah adalah orangnya sih bisa dicari yang baru, tetapi skill, keterampilannya, lalu network, itu jaringannya, apalagi kalau orang itu sudah bekerja di satu perusahaan selama 5-10 tahun, itu jaringan itu tidak bisa digantikan dalam waktu sebulan 2 bulan. Padahal orang itu kan one month notice saja, 1 bulan dia udah berangkat pergi. Nah, makanya ada namanya talent pool, ada namanya talent management. Orang-orang sales, orang-orang salesperson yang nantinya dijadikan sebagai supervisor dan manager itu mesti disiapkan. Salah satunya caranya coaching. Jadi dalam Pareto, hukum Pareto yang 20-80 itu, dari 20 anggota tim yang kita punya, harusnya kan kita punya kriteria tertentu. Dari 20 ada top performers. Yang orang-orang ini akan menjadi calon supervisor, calon manajer masa depan. Nah, kalau begitu, bahkan dari atasan, presiden director bisa ngomong tuh, harusnya coaching ini menjadi budaya sebuah perusahaan. Jadi di setiap divisi, setiap manajer, setiap supervisor harus mempersiapkan talent poolnya, harus punya orang-orang yang disiapkan. Nah, orang itulah yang di-coach sekali seminggu. Bagaimana dengan yang lain? Well, harusnya memang ada waktu untuk masing-masing orang ya. Tetapi saya mengerti kesulitannya. Karena kalau saya tanya kepada teman-teman supervisor dan manager, apalagi sampai presiden director ya, umumnya mereka akan merasa bahwa coaching ini penting sekali. Semua orang yang saya sharingkan mengenai ini, dan saya yakin sahabat Sonora yang sekarang sedang mendengarkan, dia juga tahu ini penting sekali. Tetapi ini sama dengan olahraga. 100 orang ditanya apakah olahraga penting untuk kesehatan, 100 orang akan bilang yes. Tetapi apakah 100 orang akan olahraga rutin setiap hari? Mungkin hanya 1 dari 100 orang. Kenapa? Karena it takes effort. Ini butuh komitmen, butuh yang namanya kedisiplinan. Maka kalau ada misalnya training 1-2 hari, bagaimana melakukan coaching counseling, berhasil tidak? Susah sekali. Karena ini harus menjadi way of life. Itulah sebab harusnya itu reguler. Jadi misalnya kita adakan di satu perusahaan, itu bisa minimal 6-8 minggu. 1 kali seminggu ketemu, ada one-on-one-nya. Dilatih secara khusus supaya akhirnya itu menjadi way of life. Itu pun apakah 100% berhasil?
Tidak, nanti setelah sesi ini kita akan lihat ada beberapa tantangan-tantangan yang membuat seorang sales supervisor itu ternyata walaupun dia sudah buy in, tahu bahwa coaching itu penting, dia tahu teknik coaching guide-nya, tapi apakah dia melakukan secara efektif dan efisien dan rutin? Ternyata tidak. Why? Nah, kita bisa bahas nanti. Kita akan bahas kembali setelah jeda berikut, tetap di Jaringan Radio Sonora. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Masih di acara Sales Mastery with Elisa Luko di pagi hari ini, dan teman-teman yang mau sharing pagi ini, yang mau curhat begitu ya, silahkan tentang coaching ini. Dan tentu saja bagi para sahabat-sahabat semua yang menjabat sebagai manajer, sebagai supervisor, mungkin masih bingung gimana ya melakukan coaching, sementara saya belum pernah melakukan coaching ini. Tantangannya masih banyak. Tadi ada Pak Edwin, maaf, ini seorang manajer juga di Jakarta, Pak Eloy, menanyakan apakah dapat jadi lebih baik jika coaching salesperson dilakukan oleh dua orang coach, yaitu sang supervisor dan manager dengan seorang salesperson, yang begitu, Pak. Thank you, Pak Edwin. Pertanyaannya bagus sekali, dan jawabannya apakah lebih baik? Tidak juga, ya. Justru salah satu kata kunci lain di dalam coaching itu adalah trust. Karena coaching anak buah kita itu waktu kita ajak mereka berdialog, kita ajak berinteraksi, tidak selalu mereka itu mengungkapkan yang sebenarnya. Bahkan ketika kita mau melakukan coach kepada mereka, belum tentu mereka itu mengikuti atau secara aktif involve di dalamnya, secara aktif berinteraksi gitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan ini, Pak Edwin. Salah satunya level of readiness. Readiness itu adalah kesiapan dan kesediaan, kemauan dari coach. Jadi program coaching yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh kehebatan seorang coach di dalam memformulasikan pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga kesiapan hati, kemauan, niat yang sama dari coach. Itu sebab misalnya kita ikut counseling gitu ya. Dan by the way, perbedaan antara coaching dengan counseling, salah satunya yang paling penting untuk diingat adalah coaching itu professional issues. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan profesional kerja kita sebut sebagai coaching. Tapi hal-hal, masalah-masalah yang berhubungan dengan individu atau pribadi, kita sebutnya, kita melakukan counseling. Itulah sebab kami tidak mengusulkan seorang supervisor dan manager untuk melakukan counseling kepada anak buahnya. Karena counseling itu untuk masalah pribadi. Contoh, Pak Edwin punya anak buah yang ternyata nih lagi ada masalah keluarga. Dia datang ke tempat kerja sering terlambat. 2 bulan terakhir sales targetnya tidak tercapai. Padahal orang ini selama 5 tahun di perusahaan Anda top sales terus menerus. Lalu Anda melakukan coach. Ketika Anda melakukan coach, Anda bertanya, ada apa? Mungkin bisa cerita, kan gitu. Nah, dia cerita. Ternyata ceritanya adalah bahwa suaminya, jadi sales Anda ini adalah seorang wanita, suaminya ternyata jatuh cinta dengan wanita lain, dan dia pergi begitu saja meninggalkan dia dan anak-anak. Jadi dia stres luar biasa. Nah, dalam kasus seperti ini, kami mengusulkan jangan menjadi pahlawan. Karena sering terjadi si supervisor dan manajer mencoba untuk memberikan solusi, malah jatuh di dalam jadi cinlok, Pak. Jadi malah dua-duanya kerjanya jadi gak karu-karuan gitu. Jadi udah sales targetnya malah bukan hanya satu orang yang gak tercapai, seorang manajernya juga jadi ancur-ancuran. Jadi harus bagaimana? Kalau ada kasus seperti ini, serahkan kepada orang HR. Orang HR itu seharusnya ada orang yang dari psikologi, yang mengerti konseling itu bagaimana. Nah, harusnya mereka yang melakukannya. Jadi, tapi Anda sebagai supervisor manager
Anda bisa melakukan coaching. Bahkan coaching tidak hanya dilakukan kepada anak buah. Coach itu pada prinsipnya bisa dilakukan oleh siapapun. Berbeda dengan mentoring. Kalau mentoring itu memang dia mesti punya spesifikasi tertentu. Salah satunya adalah lebih senior, lebih berpengalaman, lebih berumur. Tetapi kalau coach, selama Anda mengerti coaching guide modelnya, Anda bisa meng-coach, bahkan supervisor meng-coach manajernya. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Edwin, apakah lebih baik? Jawaban saya tidak. Sebaiknya justru one-on-one. Kenapa? Supaya di situ terbangun yang namanya kepercayaan, trust. Karena kalau si coach sudah memiliki trust kepada atasannya, maka dia akan mau terbuka. Nah, Pak Edwin, maka tantangannya adalah gimana si anak buah saya bisa trust pada saya? Karena jujur saja, kita belum tentu percaya loh sama atasan kita. Iya. Apalagi kalau dipanggil udah ini duluan ya, sudah gemeteran duluan. Oh, membangun dinding dulu. Exactly. Nah, persis. Kemarin kami di satu perusahaan dan mereka mulai melakukan coaching ini, tetapi ada seorang manajer cerita, dia bilang, "Aduh, Pak Lo gimana ya? Itu waktu saya mengajak anak buah saya untuk coach bersama dengan saya dengar dari temannya bahwa sebelum dia masuk dalam ruangan saya, dia justru ngomong, aduh, gue salah apa ya? Dipanggil di coaching sama bos nih. Aduh, gue salah apa? Udah gemeteran sendiri." Jadi itu budaya yang memang mesti diubah. Nah, Pak Edwin, bagaimana supaya anak buah Anda bisa percaya pada Anda? Mari, sahabat Sonora di seluruh tanah air, tolong dengarkan ini ya. People don't care how much you know until they know how much you care. Ini penting sekali. Kalau Anda mau membangun kepercayaan antara Anda dengan anak buah, ingatlah kata ini, care. Artinya peduli. Orang tidak peduli berapa pinter Anda, berapa banyak uang Anda, berapa hebatnya Anda sebagai manajer, sampai mereka menyadari berapa besar kepedulian Anda kepada mereka. Apa itu? Bahwa Anda menjadi seorang supervisor manager yang mau melihat anak buah Anda ini berhasil itu loh. Nggak semuanya, Mas Bima. Banyak supervisor dan manager justru tidak melakukan coaching. Bukan karena dia tidak tahu apa itu coaching, dan bukan karena dia tidak tahu tekniknya, tapi karena dia takut kalau nanti dia meng-coach anak buahnya menjadi hebat sekali, malah anak buahnya jadi lebih berhasil dari dia. Jadi, kalau anak buah Anda memiliki satu sense, merasa atasan saya ini dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia nggak mau anak buahnya berhasil, Anda melakukan coaching, anak buah Anda sudah pasti nggak akan berpartisipasi dengan baik. Coaching itu nggak akan berhasil dengan baik. Jadi, seorang coach yang hebat memang seorang yang punya hati memberi. Ini masih inline dengan Rave Selling, Relationship Based and Value Creation Selling, yang setiap hari Rabu itu kan kita berbicara Sales Mastery using Rave Sales Model. Berhasil dalam penjualan dengan Rave Selling. Apa itu? Relationship Based and Value Creation Selling. Ini berbicara mengenai filosofi dasar. Apa itu? Selling is all about giving and serving. Menjual itu selalu berbicara mengenai dua kata. Kata kuncinya adalah memberi dan melayani. Nah, kalau satu perusahaan ingin menghidupi Rave Selling, supervisor dan manajernya mesti pertama-tama menghidupinya dulu. Apa itu? Memberi dan melayani. Memberi dan melayani kepada siapa? Kita nggak usah bicarakan customer di luar. Mari kita bicarakan dulu customer kita yang di dalam. Siapa itu? Kalau Anda seorang supervisor dan Anda punya satu anak buah, customer internal Anda adalah anak buah Anda. Are you giving and serving first? Atau Anda meminta untuk dilayani oleh anak buah Anda? Ini berbicara dengan satu tema yang luar biasa, namanya servant leadership. Apa itu? Pemimpin itu hatinya adalah untuk melayani. Nah, ketika anak buah Anda merasakan ini, maka dia itu akan terbuka. Ketika dia terbuka, maka awareness, kesadaran akan muncul, dan kita akan menemukan perusahaan ini berkembang karena dia punya salesperson, dia punya supervisor, dia punya manager yang memang punya budaya coaching. Dan sekali lagi,
coaching yang berhasil, ada namanya itu readiness, kesiapan hati dari coachee. Dan yang kedua, atasannya itu bisa dipercaya. Kalau ini bisa muncul, maka hasilnya akan baik. Jadi jawaban saya terhadap Pak Edwin, apakah lebih baik kalau dilakukan oleh dua coach, supervisor dan manager kepada salesperson? Jawaban saya tidak. Oke, kita akan beri kembali sahabat Sonora. Tetap bersama Pak Eloy Zalko dalam Sales Mastery with Rev Selling Model. Dan pastinya kita akan lebih menjadi supervisor dan manager yang handal pagi ini. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Baik, kita masih lanjut lagi di acara Sales Master with Eloy Zalko dengan Rev Sales Models ya. Dan ini tentu saja menarik sekali untuk dicermati. Tadi dikatakan, nah ini juga ada pertanyaan lainnya dari Pak Joko Bisowarno di Bogor nih Pak Eloy. Ya. Apakah coaching selalu dilakukan bertingkat? Nah, dari top down begitu, dari atasan kepada bawahan berikutnya begitu Pak. Ya, Pak Joko, thank you Pak. Pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk perusahaan sebaiknya top down. Sebaiknya top down. Kenapa? Supaya waktu nanti melakukan feedback itu ya jadi lebih efektif saja ya. Tetapi di luar kantor itu bisa dilakukan oleh dari siapa kemana saja, tidak tergantung posisi kan. Saya bisa punya seorang coach, financial coach misalnya ya, yang mengcoach saya dalam hal financial. Oke, bagaimana melakukan investasi dengan baik. Saya di luar kantor, saya bisa punya seorang coach dalam bidang olahraga, gym, ya misalnya. Tetapi kalau di kantor memang sebaiknya adalah top down. Itu yang diharapkan. Dan walaupun kita berbicara di sini, we coach supervisors and managers to become great leaders dan excellent coaches. Kami tidak mengusulkan supaya di kantor itu hanya coach, hanya manager yang melakukan kepada supervisor dan supervisor ke bawah. Tidak. Karena di beberapa perusahaan yang kami masuk membantu mereka untuk membangun budaya coaching, manajer-manajer ini sering juga curhat. Mereka mengatakan, ya gimana ya Pak, sebenarnya saya juga butuh sih di coach, tapi ya GM saya juga nggak pernah ada waktu sih. GM juga akan ngomong yang sama. Ya gimana ya Pak, direktur saya pada sibuk sih, nggak pernah tuh ada yang namanya 10 menit, 20 menit yang melakukan coaching. Jadi kalau ini menjadi sebuah budaya, maka top management harus buy in dulu dengan coaching. Dan seorang top management sendiri tidak hanya memanggil kami dan, Loy, tolong dong, ini manajer saya, supervisor saya di coach. Yes, we can do it. Tetapi, Pak, Bu, kalau bisa ya diharapkan sih jauh lebih efektif. Ibu dan Bapak, oke lah, bukan 1 jam lah. Berikan waktu 10 menit saja deh minimal. Kalau ketemu dengan anak buah, gunakan coaching guide modelnya. Lalu biar mereka merasa saya juga di-coach oleh atasan saya. Jadi betul Pak, harusnya memang top down. Nah, tapi kalau tadi dikatakan ada kasus manajer tidak pernah di-coach, atasannya GM nggak pernah juga di-coach. Nah, begitu. Nah, ini apakah yang mungkin yang paling atas sendiri pun nggak pernah merasakan coaching juga gitu Pak Elo? Nah, ini gimana Pak Elo kalau gitu nih? Apakah harus manggil orang luar untuk membantu begitu? Dari top down-nya dulu, dari paling atas, posisi paling atas gitu? Ya, Pak, Mas Bima kalau lihat ya, coach yang hebat di seluruh dunia adalah coach yang pernah merasakan efek, impact, pengaruh besar dari sebuah coaching. Kenapa akhirnya saya membangun Capstone Coaching Model? Karena saya adalah orang yang pernah merasakan apa artinya di coach dan dikonselingkan selama 18 bulan. Jadi saya bisa jadi diri saya seperti hari ini. Itu kan gak tiba-tiba. Itu di buku saya yang ditulis oleh Albertine Endah. Itu yang dari kampung ya, jatuh dalam dunia narkoba, sampai usia 25 tahun memutuskan untuk mengakhiri hidup waktu di Melbourne dulu. Bisa duduk bersama dengan Bayulis dan Mas Bima Adihi saat ini, menginspirasi Indonesia dengan coaching. Kenapa bisa? Karena saya sendiri pernah dikonselingkan, pernah di-coachkan oleh seseorang. Dan akhirnya, kalau teman-teman mendengar saya berbicara dengan confidence, it is because I experienced it. Saya pernah merasakannya. Sehingga, bagi seseorang yang menjadi CEO, dan dia jadi CEO karena memang dia hebat sekali, tetapi dari sisi coach dia tidak pernah mengalaminya, memang dia akan
dia buy in, dia akan bilang ini penting. Tapi apakah betul-betul hatinya itu, ayo let's do it, jadikan sebagai bagian budaya perusahaan? Ya takes time. Jadi harus bagaimana? Ya akhirnya memang banyak yang udah, Loy, kamu mulai aja di supervisor manager. Perlu orang ketiga ya. Ya nggak apa-apa juga, tetap hasilnya, karena memang gini loh. Supervisor and manager ini memiliki fungsi yang sangat penting, eksekutor. CEO, BOD, manajemen atas, itu mereka memikirkan strategi. Tapi strategi terbaik pun, kalau nggak ada manajer supervisor yang bisa mengeksekusi di lapangan, ya strategi itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, it's okay. Kita memulai dari level supervisor dan manager, mereka menjadi eksekutor sekaligus itu ya mereka menjadi seorang leader, coach yang hebat. Pak Eloy, yes. Ini untuk diadakan suatu coaching ini, apakah perlu ada suatu masalah dulu yang ditemukan atau nggak perlu ada masalah dulu baru di coach? Very good. Pertanyaan yang bagus sekali. Tidak. Jadi coaching, saya sampaikan dulu ya, manfaatnya minimal ada 2. Yang pertama adalah meningkatkan performance, kinerja. Dan yang kedua, menurunkan turnover. Menurunkan keluar masuknya karyawan. Oke? Now, apakah kita mengajak anak buah kita coaching hanya pada saat dia lagi ada masalah, sales targetnya tidak tercapai, dia selalu selalu datang terlambat? Tidak. Memang kita kan ada beberapa kasus nih, tapi kita rasanya nggak sempat. Minggu depan kita bisa bahas satu persatu. Tapi coaching itu dilakukan bukan hanya pada saat ada problem, tetapi juga katakanlah namanya Sinta, sales targetnya bagus sekali. Tetapi kita memberikan dia coaching. Kenapa? Karena kita sedang mengajak Sinta untuk jangan sampai Sinta itu pindah ke tempat lain. Karena kalau dia sudah bagus performance-nya, harus ditahan, harus dibuat nyaman nih. Salah satunya adalah diajak ngobrol. Waktu dia ngobrol, bukan lagi bertanya, kenapa Sinta target bunga tercapai? Enggak Pak, saya selama 1 tahun 120%. Oke, berarti Sinta, saya ini pingin sekali kamu bisa lebih berhasil lagi di kantor ini. Oh ya gitu ya Mbak ya. Jadi Sinta, kira-kira dalam waktu 12 bulan ke depan, cita-citamu apa yang belum tercapai, yang mungkin saya bisa kasih pendapat atau bisa bantu kamu untuk mencapai. Dia mulai ngomong tuh, ya gimana ya Pak, saya itu dapat duit banyak, tapi ya udah umur segini belum menikah. Jadi itu masalahnya. Jadi waktu kita berikan dia waktu untuk sharing, dia ditawarkan di perusahaan lain dengan gaji 2 kali lipat, ya dia ambil juga sih 2 kali lipat. Tapi kalau cuma 10%, 20%, dia akan mikir. Kenapa? Karena dia akan ngomong, gua belum tentu dapat lagi hubungannya dengan atasan. Hubungan. Nah, ini aduh, panjang ceritanya pendengar Sonora, karena nanti juga hubungannya dengan gaya kepemimpinan kan ada di sini. Afiliasi kekeluargaan mesti dibangun. Nah, itulah salah satu rasa nyamannya. Jadi, bukan hanya pada waktu ada masalah, tetapi juga bahkan kepada seorang yang top performers sekalipun, dia butuh coaching. Harus. Baik. Oke, minggu depan kayak bakal kita sambung masalah. Luar biasa. Menarik sekali. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah bertanya, berbagi pengalaman, bergabung bersama obrolan kita pagi hari ini. Bagaimana kita akan menjadi seorang supervisor, kemudian juga manajer yang handal. Ya, pastinya ilmu-ilmu dari Pak Eloy Zaluku yang sudah disaringkan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Eloy. Yes. Kalau begitu saya Yulis. Saya Bima. Saya Eloy, katakan. Yes, I can. Salam sukses. Triangle. Thank you.